Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ode Alivia Anwar dengan NIM 2366020025, kelas AKT 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi dana cadangan dan aset lainnya. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Ibu Nita Hasnita, SAK, MEAK. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu dana cadangan. Jadi, dana cadangan adalah dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran saja. Nah, dana ini biasanya digunakan untuk pembangunan aset jangka panjang, seperti rumah sakit, pasar induk, ataupun gedung olahraga. Jadi, pembentukan dan penggunaannya ini harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain di luar dari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk pada materi jurnal standar terkait dana cadangan. Nah, dalam akuntansi pemerintahan, dana cadangan dicatat melalui jurnal standar. Jadi, terdapat 2 proses utama, yaitu pembentukan dana cadangan dan pencairan dana cadangan. Pada saat pembentukan, dana ini dipindahkan dari kas daerah ke rekening dana cadangan. Sedangkan pada saat pencairan, dana dari rekening dana cadangan dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan sesuai peruntukannya. Jadi, pencatatan ini dilakukan baik pada laporan operasional maupun laporan realisasi anggaran. Materi selanjutnya yaitu aset lainnya. Jadi, aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak termasuk dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Nah, menurut PSAP nomor 1, aset non-lancar yang tidak termasuk kategori utama tersebut diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Nah, aset lainnya ini meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, serta aset lain-lain. Sekarang kita akan membahas aset tak berwujud. Jadi yang pertama itu ada klasifikasi aset tak berwujud. Klasifikasi aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Contohnya itu seperti goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi dan franchise, hasil kajian atau penelitian, aset tidak berwujud lainnya, maupun aset tidak berwujud dalam pekerjaan. Yang kedua adalah pengakuan aset tak berwujud. Nah, ini diakui apabila memenuhi definisi dari aset tak berwujud dan kriteria pengakuan, yaitu manfaat ekonomi, jasa potensial, kemungkinan besar akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Yang ketiga itu ada pengukuran aset tak berwujud. Diukur sebesar harga perolehan termasuk biaya yang dapat diatribusikan langsung hingga siap digunakan, serta digunakan amortisasi kecuali untuk aset dengan masa manfaat tidak terbatas. Dan yang terakhir ada penyajian aset tak berwujud. Disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lainnya dan diungkapkan dalam CALK mengenai masa manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat, serta perubahan selama periode berjalan. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 5 September 2012, pemerintah daerah membuat sistem software akuntansi keuangan senilai 500 juta rupiah. Transaksi ini dicatat dengan mendebit akun aset tak berwujud dan mengkredit kas di kas daerah sebesar nilai yang sama. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada tagihan penjualan angsuran. Tagihan penjualan angsuran adalah jumlah yang masih harus diterima pemerintah dari penjualan aset kepada pegawai secara angsuran, seperti rumah dinas atau kendaraan dinas. Nah, nilai tagihan ini dicatat sebesar nilai nominal berdasarkan kontrak atau berita secara penjualan setelah dikurangi angsuran yang telah dibayarkan ke kas daerah. Nah, contohnya itu seperti penjualan rumah dinas dengan nilai perolehan 500 juta rupiah dan akumulasi penyusutan 450 juta rupiah. Sehingga nilai tagihan angsuran sebesar 50 juta rupiah, jurnalnya adalah mendebit akumulasi penyusutan dan tagihan penjualan angsuran serta mengkredit akun rumah dinas.
Nah, yang selanjutnya yaitu tuntutan ganti rugi. Jadi, tuntutan ganti rugi merupakan proses penagihan kepada pegawai negeri, bukan bendahara, atas kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam tugas. Nah, nilai tuntutan ini dicatat berdasarkan surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM setelah dikurangi setoran yang telah dibayarkan. Nah, sebagai contoh, jika terjadi kehilangan sepeda motor dinas dan ditetapkan tuntutan ganti rugi sebesar 5 juta rupiah, maka dicatat dengan mendebit akumulasi penyusutan, tuntutan ganti rugi, dan kerugian, serta mengkredit akun sepeda motor. Selanjutnya yaitu kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, ini merupakan kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain dalam pemanfaatan aset atau hak usaha. Bentuk kemitraan itu meliputi bangun kelola serah, bangun serah kelola, kerjasama pemanfaatan, dan sewa. Nah, aset yang dikerjasamakan ini dicatat sebagai aset kemitraan dan disajikan dalam kelompok aset lainnya selama masa perjanjian berlangsung. Contohnya itu seperti tanah pemerintah senilai 5 miliar rupiah digunakan dalam kerjasama bangun kelola serah untuk pembangunan fasilitas olahraga. Nah, transaksi ini dicatat dengan mendebit akun kemitraan dengan pihak ketiga dan mengkredit akun tanah. Nah, selanjutnya kas yang dibatasi penggunaannya. Ini merupakan kas milik pemerintah yang tidak dapat digunakan secara bebas karena penggunaannya telah ditentukan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Nah, contohnya itu seperti dana abadi, pendidikan, atau dana abadi umat. Kas ini diakui saat dana tersebut disisihkan atau dipindahkan ke rekening khusus, dicatat sebesar nilai nominalnya, disajikan dalam kelompok aset lainnya, dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sebagai contohnya, misalnya pemerintah daerah menyisihkan dana khusus sebesar 1 miliar rupiah untuk kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Maka jurnal yang akan dibuat yaitu kas yang dibatasi penggunaannya di debit sebesar 1 miliar rupiah dan kas daerah dikredit sebesar 1 miliar rupiah. Artinya kas tersebut tidak lagi bebas digunakan, melainkan hanya boleh dipakai sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu aset lain-lain. Jadi, aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, maupun kemitraan dengan pihak ketiga. Nah, contohnya adalah aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi karena rusak berat, usang, atau sedang menunggu proses pemindah tangan seperti penjualan atau penghapusan. Nah, aset tersebut direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lain-lain dan disajikan dalam bentuk kelompok aset lainnya di neraca. Sebagai contoh, sebuah gedung kantor dinas Pamong Praja sudah tidak digunakan lagi karena instansi tersebut telah pindah ke Gunung Baru. Nilai tercatat gedung tersebut dalam neraca adalah 300 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat yaitu aset lain-lain di debit sebesar 300 juta rupiah dan gedung kantor di kredit sebesar 300 juta rupiah. Artinya, gedung tersebut tidak lagi dicatat sebagai aset tetap aktif, tetapi direklasifikasi sebagai aset lain-lain. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah dana cadangan dan aset lainnya ini harus dicatat dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar pengelolaan keuangan pemerintah itu berjalan akuntabel dan transparan. Nah, dana cadangan ini digunakan untuk kebutuhan tertentu di masa depan, sedangkan aset lainnya mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan, kas yang dibatasi, dan aset lain-lain. Nah, yang masing-masing memiliki aturan pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Penerapan akuntansi yang tepat atas pos-pos tersebut meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang akuntansi dana cadangan dan aset lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.